Halo semuanya, perkenalkan nama aku Emilia Abigail Kristanti. Di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang kontrol dasar motor induksi dan lebih mencondong ke komponen utama dan rangkaian dol. Jadi langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita mau bahas dulu tentang latar belakangnya. Ini tuh nanti kita bakal membahas tentang motor induksi yang banyak digunakan di industri karena sederhana dan handal dan mudah perawatan. Dan pengoperasian motor itu perlu sistem kontrol agar lebih aman dan efisien. Nah, salah satu metode pengasutan yang umum dipakai itu adalah direct online atau kita bisa sebut doll starter. Nah, tujuannya itu untuk menjelaskan prinsip dasar kontrol motor induksi yang mengidentifikasi komponen utama pada rangkaian doll starter, memahami cara kerja rangkaian doll dalam mengoperasikan motor, dan mengetahui aplikasi penggunaan doll dalam motor induksi. Selanjutnya, ini ada beberapa kontrol motor induksi. Tujuannya ini, fungsinya ini itu untuk memulai dan menghentikan motor secara aman, melindungi motor dari arus lebih dan beban lebih, serta juga mengatur arah putaran motor dan meningkatkan efisiensi dan umur motor dengan operasi terkontrol. Nah, di sini ada um, contoh-contoh kontrol motor induksi. Di sini ada direct online, ada juga star delta starter, juga ada soft starter atau inverter, atau kita bisa sebut juga VFD. Nah, pada komponen empat pada komponen utamanya itu tuh ada MCB, itu miniature circuit breaker. Ini tuh saklar proteksi ulang-ulang. Nah, selanjutnya aku bakal ngebahas tentang komponen-komponen utamanya. Nah, yang pertama itu ada MCB, itu Miniature Circuit Breaker, di mana ini tuh saklar proteksi listrik otomatis yang memutus aliran listrik saat terjadi arus lebih atau hubung singkat. Nah, selanjutnya itu ada magnetic contractor. Ini tuh saklar elektromagnetik yang digunakan untuk menghubungkan atau memutus aliran listrik ke beban seperti motor secara otomatis. Ada overload relay. Ini tuh perangkat proteksi yang memutuskan aliran listrik ke motor saat terjadi beban lebih atau panas berlebih untuk mencegah kerusakan. Nah, di sini ada juga push button, yaitu saklar mekanis yang digunakan untuk mengendalikan rangkaian listrik sementara saat ditekan, seperti untuk start atau untuk stop motornya. Lalu ada juga emergency button. Ini tuh saklar darurat yang digunakan untuk segera memutuskan aliran listrik dan menghentikan operasi mesin atau motor demi keselamatan. Lalu ada juga relay, yaitu untuk perangkat elektromagnetik yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutus rangkaian listrik secara otomatis. Dan terakhir ada timer. Timer ini alat yang mengontrol waktu operasi suatu rangkaian listrik atau perangkat berdasarkan pengaturan waktu tertentu. Nah, selanjutnya aku bakal ngebahas tentang rangkaian latching. Jadi rangkaian latching ini adalah sistem kontrol yang memungkinkan perangkat tetap menyala setelah tombol start ditekan, meskipun tombolnya dilepas. Jadi cara kerja singkatnya itu nanti tombol startnya itu ditekan, lalu kontraktor utama itu akan aktif dan menutup kontak bantu atau self folding. Setelah itu tombol start dilepas, maka kontraktornya itu tetap aktif karena harus melewati kontak bantu. Lalu kalau ditekan tombol stopnya, aliran arus ke kontraktor itu terputus dan motornya jadi berhenti. Mau aja, aku pakai Excel. Nah, ini yang di sana tuh, ini tuh ada itu juga ada faktornya kontraktornya, lalu aku juga nambahin yang nambahin buat thermal overloadnya juga. Nanti aku tambahin motornya, bentar
pasal. Hmm, Lalu aku mau tambahin juga untuk teman kontraktor lagi, kontraktor lagi. Bikin buat yang top sama buat yang start gitu. Jadi aku juga mau tambahin kontraktor motornya, lalu aku tambahin juga aku mau tambahin powernya atau sumber daya 3 pasang. Hmm. Aku juga mau nambahin untuk push buttonnya, untuk push button yang front ini. Dan aku juga mau tambahin buat dulu ya aku rapi-rapiin. Mau tambahin push buttonnya lagi. Baru di sini aku sambungin dari supaya atau di powernya ini aku gabungin.
Ketiga, gabungin aja jadi satu ke motor kontraktornya. Misal juga aku gabungin ke motor kontraktornya. Diagramnya selanjutnya aku menemukan function-functionnya efisien MC menjadi 3F. Aku kenalin functionnya, aku juga nama MCD ini MCD 1F. Juga jadi kontraktor 1 yang tinggi besar atau overload nanti jadi besar juga. Ini mau bikin up karena yang ini buat tab, ini yang pembikinaan karena ini tuh yang buat start. Yang motor kontraktor ini aku fungsinya jadi kontraktor 1 untuk motor 1 ini bikin on ini motor bikin off. Ini yang memimpin daftarnya untuk juga di peran kalau mulai sini terus apa kayak ke terminal overload kayak ke lain. Penjelasan video aku kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Dadah.